Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam suatu situasi yang saya sebut istimewa. Oleh karena kita memiliki satu pengalaman beribadah yang berbeda pada hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema meja terakhir. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh berjumpa dalam satu situasi dan suasana yang berbeda, namun menjadi sesuatu yang istimewa. Oleh karena ini merupakan satu spirit awal daripada peribadatan orang percaya di masa-masa awal kekristenan. Tuhan, kiranya dalam situasi yang sedemikian ini, Tuhan berkenan memberkati kami sekalian, khususnya memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita persiapkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-26. Kita membacanya dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan dalam perikop ini berjudul penetapan perjamuan malam. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan dan situasi yang saat ini sedang terjadi, tentunya kita semua mengalami suatu kekhawatiran, mengalami suatu kegelisahan. Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan tentang keadaan hidup kita, tentang keadaan bisnis kita, tentang keadaan keluarga kita. Banyak yang mungkin akan kita pertanyakan. Tapi sesungguhnya pertanyaan paling mendasar dari apa yang saat ini kita alami adalah, apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan berbagian di dalam pergumulan yang sedang kita alami? Apakah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi yang tengah kita hadapi? Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sulit. Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Oleh karena waktu kita berbicara mengenai kepedulian, kita mungkin berpikir tentang suatu tindakan nyata yang kita alami. Saudara, manakala kita mempertanyakan itu, seakan-akan kita tidak menemukan jawaban yang kita harapkan. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam suatu suasana memperingati saat di mana Kristus mengorbankan diri di atas kayu salib itu, saya ingin menyampaikan suatu kebenaran dari firman Tuhan ini yang berkata bahwa Dia sungguh peduli kepada kita, bahwa Dia sungguh berada di tengah-tengah pergumulan kita, bahwa Dia berada dalam keberadaan kita di mana kita mengalami segala situasi yang mungkin hari ini begitu berat untuk kita lewati. Saudara, kalau kita perhatikan
Firman Tuhan yang kita baca ini bicara tentang malam terakhir sebelum pada besoknya Kristus harus menjalani penyaliban. Ini adalah suatu persekutuan yang terakhir bagi mereka. Saudara, tentunya ini adalah suatu malam yang paling berat, paling menyedihkan, paling mendukakan. Oleh karena pada Yesus, dia harus meninggalkan murid-murid yang terkasih. Pada murid-muridnya, mereka harus kehilangan guru yang terkasih. Saudara, ini bukanlah suatu keadaan yang tidak mudah untuk mereka alami. Saudara, saya dapat katakan setting situasi, setting keadaan yang dialami pada malam perjamuan itu, nampaknya pada hari ini turut kita alami, turut kita rasakan. Bukankah hari ini kita berada dalam satu situasi yang begitu sulit, begitu berat, saudara? Kita mendengar kabar duka cita di sana sini. Situasi yang kita alami adalah satu situasi yang begitu dekat dengan kedukaan. Saudara, Yesus Tuhan yang turun ke dalam dunia ini untuk suatu tugas yang begitu mulia, melakukan penebusan dosa, pun pernah berada dalam situasi dan kondisi di tengah-tengah kedukaan. Saudara, sungguh kita menemukan satu titik di mana kita melihat ada Allah yang memperdulikan kita. Oleh karena Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang pernah bersama-sama dengan manusia di dalam satu situasi yang nyata, satu situasi yang begitu berduka. Saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa di tengah kedukaan sekalipun, di tengah satu situasi yang betul-betul menyedihkan, Kristus Tuhan ada, memahami dan bersama-sama dengan kita. Saudara, ini adalah suatu berita yang begitu rindu kita dengarkan. Bahwa Allah di tengah situasi yang begitu berat ada, menopang, menyertai, menguatkan kita. Saudara, apakah Tuhan hanya hadir saja? Sekalipun kehadiran itu begitu berharga, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah Kristus hanya hadir saja dalam satu situasi yang penuh kedukaan itu, saudara? Oh tidak, saudara. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, Yesus lalu berbuat suatu tindakan yang menggambarkan bagaimana dia melakukan sesuatu bagi murid-muridnya, bagi orang percaya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan menegaskan, ini adalah gambaran dari tubuhku. Secara rupanya Kristus bukan hanya hadir. Kristus Tuhan itu bukan hanya bersama-sama di tengah situasi yang penuh kedukaan. Tetapi di sana dia berbagian untuk memberikan dirinya sendiri. Memberikan dirinya sendiri. Saudara, kita melihat satu fakta bahwa Allah itu berbagi hidupnya, berbagi diri, berbagi tubuhnya dengan kita. Saudara. Bukankah ini satu berita yang sangat menguatkan kita? Kita tahu Allah yang mengasihi kita, tengah bersama kita dalam situasi yang tidak mudah untuk dilewati. Bukan hanya Allah itu bersama dengan kita, tetapi juga dia berbagi dirinya, berbagi hidupnya dengan kita sekalian. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Kristus lalu mengambil cawan dan dia berkata bahwa minumlah ini. Ini adalah darahku. Ini adalah nyawaku yang kuberikan kepadamu sebagai perjanjian untuk pengampunan dosa. Saudara, perhatikan di sini bahwa Yesus bukan hanya berbagi tubuhnya, tetapi dia berbagi nyawanya, dia berbagi kehidupannya agar kita sekalian, agar orang percaya
bukan hanya mendapatkan bagian dari tubuhnya, tetapi mendapat bagian juga dari kehidupannya, dari darahnya sendiri. Dan karena itu, disinilah berita yang selanjutnya kita lihat, yaitu berita keselamatan. Karena di dalam darah itu ada suatu tanda perjanjian yang mendatangkan keselamatan, yang menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Saudara perhatikan, kita melihat suatu fakta yang sangat memuatkan kita, bahwa Allah sungguh-sungguh berbahagia di dalam hidup kita sekalian. Bahwa Allah memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, juga memberikan darahnya, memberikan kehidupannya yang mendatangkan keselamatan buat kita. Saudara, ini mau berbicara apa? Bahwa Allah sungguh-sungguh mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan kita di dalam saat-saat yang berat. Dia bukan hanya hadir, tetapi dia mengambil bagian untuk turut masuk sampai ke inti di mana kita mengalami situasi yang berat itu. Tetapi bukan hanya itu maknanya. Ketika Allah berbahagia untuk memberikan segala sesuatu dari dirinya sendiri, sesungguhnya dia menyatakan keselamatan buat orang berdosa. Saudara, berapa jauh saudara memaknai perjamuan pada hari ini? Apakah saudara hanya melihatnya ini sekedar anggur dan roti? Sekedar satu makanan fisik? Betul saudara, itu adalah makanan fisik kita. Tetapi itu merupakan simbol dari bagaimana Allah berbagian dalam hidup kita. Sehingga manakala kita memakan, kita menyatu dengan Tuhan sendiri melalui simbolisasi itu. Lalu hari ini bagaimana kita memaknai penyatuan itu? Saudara, ini bukan hanya penyatuan tentang makanan dan minuman, tetapi penyatuan yang membawa keselamatan buat kita sekalian. Bukan roti dan anggur itu yang menyelamatkan, tapi pengorbanan Yesus di kayu salib yang disimbolkan oleh roti dan anggur itu, itulah yang membawa keselamatan. Dan saudara, manakala kita mengikuti perjamuan itu, saudara, kita sungguh menghayati bahwa melalui simbol ini Allah secara sempurna sudah menyatakan suatu keselamatan kepada kita orang percaya. Saudara, ini satu berita yang sungguh mulia. Di tengah situasi yang begitu berat pada hari ini, saudara, kita mendengarkan berita bahwa Allah hadir di sana. Bukan cuma Allah hadir di sana, tapi Allah berbahagia memberi tubuh dan darahnya. Dan bukan hanya Allah berbahagia, tapi dia menyatakan satu berkat kekal dari bagaimana dia hadir dan berbahagia, yaitu keselamatan bagi kita orang percaya. Saudara, berapa kali kita menghayati betapa indahnya perjamuan. Oleh karena di dalam perjamuan itu ada satu berita keselamatan yang disampaikan kepada kita sekalian. Saudara, Allah sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara, dengarlah berita ini. Tuhan begitu rindu hadir, berbagian, menopang, menguatkan, bahkan menyelamatkan kita. Saudara, kita bersama-sama berdoa agar Tuhan berkenan menolong kita melalui situasi yang tidak mudah ini. Karena dia adalah Allah yang sungguh rindu berbahagia dan mengasihi kita dengan cara yang begitu istimewa. Saudara, jika sesuatu yang terjadi mungkin di luar dari perkiraan kita, apakah Allah tetap menyatakan kasih-Nya? Saudara, ini juga pertanyaan yang berat. Ketika sesuatu terjadi di luar perkiraan kita, masihkah kita berkata bahwa Allah turut berbagian di dalam penderitaan kita? Saudara, mari lihat bagian terakhir dari firman Tuhan ini. Ayat 29 berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini,
Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Saudara, manakala kita bertanya, waktu kita percaya kepada Allah, waktu kita mengerti dan sungguh-sungguh yakin Allah hadir di tengah penderitaan, pergumulan khusus yang kita alami saat ini, Allah berbagian dengan kehadirannya melalui dirinya sendiri, darahnya sendiri yang menyelamatkan itu. Lalu sesuatu terjadi. Sesuatu yang mungkin di luar perkiraan kita. Yang barangkali menjadi pertanyaan kita waktu kita melihat beberapa orang yang hari ini menjadi korban daripada COVID ini. Mungkin kita bertanya, apakah Allah berbagian di dalam situasi yang berat itu? Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah satu jawaban yang begitu meneguhkan kita. Bahwa ketika Allah berbagian dengan kita, ketika Allah hadir dengan kita, ini bukan hanya bicara hari ini, di sini dalam kondisi fisik kita yang saat ini. Tetapi dia berkata, aku melakukan ini. Memang hari ini adalah hari yang terakhir, tetapi akan kembali melakukannya bersama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa. Sudah perhatikan dimensi dari perbuatan Allah. Dari saat dia bersama-sama secara fisik, sampai nanti bersama-sama dalam suatu kebersamaan spiritual yang kekal, yang tidak dapat berubah lagi. Ini mau bicara apa kepada kita? Seperti kata Paulus, baik matiku maupun hidupku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah. Adakah kita dapat berkata bahwa situasi yang mungkin berbeda dari yang kita harapkan menandakan bahwa Allah tidak lagi bersama dengan kita? Sungguh tidak demikian, saudara. Karena firman Tuhan berkata di dalam bagian ini, apa yang satu dia lakukan adalah sesuatu yang berlangsung terus, menjadi sesuatu yang tidak pernah akan berhenti lagi, sampai nanti itu sesuatu kembali dikerjakan, perjamuan yang agung bersama dengan dia dalam kerajaannya. Saudara, kita menemukan satu pesan bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih, keterlibatan, dan kepeduliannya kepada kita orang percaya. Bahkan sampai nanti dalam persekutuan yang kekal dengan dia. Saudara, bagian terakhir ini mau berbicara tentang persekutuan yang kekal dengan Allah. Saudara, inilah berita yang sangat meneguhkan kita, orang percaya. Maka pengharapan kita orang percaya tentang kepedulian dan keberbahagiaan Allah dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan yang sulit ini tidak berhenti hanya pada situasi saat ini. Dia adalah Allah yang terus berbagian dengan kita sampai nanti dalam persekutuan yang kekal dengan Dia. Saudara, tidak ada satu saat, tidak ada satu titik, tidak ada satu kondisi di mana kita terpisah dari kasih Allah yang mulia itu. Saudara, ini suatu berita yang sungguh menguatkan kita dalam situasi yang berat ini. Akhirnya, apa yang Allah inginkan bagi kita sekalian di dalam firman-Nya pada hari ini? Yang pertama, marilah kita menaruh hormat yang mendalam atas sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu adalah suatu warisan dari Tuhan Yesus sendiri untuk dilanjutkan sampai akhir zaman. Sampai bahkan nanti suatu persekutuan yang kekal dengan Dia. Marilah kita begitu menaruh hormat kepada sakramen ini. Mungkin kita berpikir ini hanya satu simbol. Iya, memang ini satu simbol yang Allah sendiri katakan, ini gambaran dari tubuh dan darahku. Tetapi simbol itu mengingatkan kita pada satu titik di mana Allah sendiri mengorbankan dirinya dan memberikan kepada kita suatu keselamatan. Maka dari simbol itu kita melihat keselamatan yang dari Tuhan. Oleh karena itu Allah menghendaki kita menaruh hormat karena karya penebusan itu digambarkan melalui sakramen perjamuan. Yang kedua, saudara, bahwa Allah menginginkan kita sadar
dan mengerti bahwa Dia adalah Allah yang berbahagia, adalah Allah yang hadir, bahkan memberi hidupnya yang menyelamatkan itu kepada kita dalam segala keadaan yang kita alami, bahkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kekhawatiran ini. Dan yang terakhir, Allah ingin kita sama-sama tahu melalui firman-Nya ini bahwa tidak ada saat, tidak ada keadaan, tidak ada kondisi apapun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Maka kalau kita kembali kepada pertanyaan pertama, adakah Allah peduli? Sungguh Dia peduli. Dia hadir, Dia berbahagia, bahkan Dia memberikan suatu janji yang begitu mulia bahwa Dia terus menyatakan kasih-Nya sampai pada suatu pertemuan agung lagi bersama dengan Dia. Satu kasih yang tidak dapat dihentikan oleh situasi dan kondisi apapun juga. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menopang kita, memampukan kita terus memandang kepada Dia, berpengharapan dalam Dia, dan sungguh-sungguh dikuatkan di dalam Dia. Selamat memasuki saat-saat yang paling penting untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita, menopang kita, memberkati kita dalam situasi yang sama-sama kita hadapi ini. Damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang kekal dengan Tuhan Yesus kiranya menjaga, memelihara, dan menopang kita di dalam segala keadaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa melalui firman-Mu ini kami sama-sama mengerti satu hal, bahwa Engkau adalah Allah, Allah kami yang peduli dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang begitu penuh dengan kekhawatiran, kegentaran, bahkan kedukaan sekalipun. Engkau Allah yang hadir di sana. Namun bukan hanya Allah yang hadir, tetapi Allah yang berbahagia, Allah yang turut memberikan tubuhmu, dirimu, bahkan nyawamu sendiri. Allah yang sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kami yang nyata sampai saat ini. Bahkan bukan cuma sampai saat ini, Engkau adalah Allah yang berbahagia sampai nanti kami berjumpa dengan Engkau dalam perjamuan yang agung. Maka kami tahu hari ini bahwa tiada peristiwa, tiada keadaan yang dapat membatalkan kasih-Mu, suatu keterlibatan-Mu kepada kami. Apapun yang terjadi, Allah kami adalah Allah yang tetap bersama dan berbahagia, mengasihi kami dengan seluruh kehidupannya. Kami mau sungguh-sungguh kuat, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dimampukan untuk menghadapi situasi saat ini. Karena kami tahu ada Allah yang terlibat bersama dengan kami, yang menopang kami, yang menyertai kami dalam apapun situasi yang kami alami, dalam apapun situasi yang terjadi kepada kami. Tidak ada satu titik pun di mana kasih Allah berhenti untuk kami sekalian orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Kau berikan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang mulia yang Kau nyatakan di dalam Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh dihiburkan, dikuatkan dengan apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib itu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang hari ini beribadah, hari ini memandang kepadamu, berpengharapan kepadamu. Engkau tahu segala keberadaan mereka Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan mereka. Engkau tahu segala pengharapan mereka, bahkan kekhawatiran, bahkan kesedihan mereka. Hari ini Tuhan, demi kasih-Mu yang mulia itu, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, kiranya Tuhan menghiburkan, kiranya Tuhan menopang, agar kiranya kasih-Mu yang sempurna itu akan memampukan setiap jemaat Tuhan tetap berdiri teguh dalam pengharapan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mencintai dan mengasihi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tetap kuat, tetap berpengharapan dalam Tuhan, tetap selalu sukacita di dalam kasih-Nya yang tidak pernah berakhir. Shalom.